Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Matius pasal 6 pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13 demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari perikop bacaan kita pagi ini, kita berikan satu tema: Allah mencukupkan kebutuhan orang percaya. Perikop bacaan kita saat ini adalah doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya pada saat itu, agar supaya mereka berdoa setiap hari. Juga Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya agar benar-benar hanya bergantung kepada Allah dengan meminta kepada Tuhan seluruh kebutuhan mereka setiap hari, agar selalu cukup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, doa sempurna ini juga tidak hanya diajarkan kepada para murid Yesus pada waktu itu, tapi juga untuk saya dan Bapak Ibu di abad ini, bahwa selaku murid-murid Kristus yang hidup setiap hari dengan berbagai kebutuhan yang begitu banyak, tentu kita tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita dengan kekuatan sendiri. Tetapi dengan terus bergantung kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah setiap hari, dengan meminta kepada Allah setiap hari segala apa yang kita butuhkan, maka kita akan selalu berkecukupan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu juga Tuhan mengajarkan agar kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah, agar kita benar-benar menyadari peran Allah, kuasa Allah dalam hidup kita ini. Karena itu saudaraku, Tuhan tahu benar segala yang kita butuhkan. Tuhan tahu bagaimana kecukupan dalam hidup kita. Karena itu yakinlah bahwa Tuhan akan terus memberikan bagi kita setiap hari, baik itu makanan bagi kita dan segala yang kita butuhkan. Semuanya diberikan, asal kita berdoa meminta. Bandingkan dengan Matius 7 ayat 7. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Saudaraku,
Allah mengaruniakan semuanya itu karena Dialah Tuhan semesta yang sempurna, bahkan maha sempurna. Dia adalah Allah pemilik segala sesuatu, dan berkat-berkatnya yang kita nikmati adalah pemberiannya semata-mata, bahkan titipannya semata-mata. Saudaraku, Allah memberikan berkatnya. Semuanya itu tidak datang secara kebetulan. Apapun bentuknya, baik itu hadiah dari sesama atau hasil kerja keras kita sendiri, kita harus sadari itu, bahwa itu bukan secara kebetulan, bukan karena kita layak, tapi semata-mata karena kasih Allah secara ajaib bagi kita. Kemudian rasa cukup. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan dengan berkata, "Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya." Saudaraku, secukupnya di sini artinya sempurna karena tidak kekurangan. Sempurna karena Allah yang memberikan. Nah, karena itu saudaraku, perlu kita ketahui bersama, dan sebagaimana kita tahu bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kelimpahan harta, tidak terletak pada banyaknya kekayaan, tetapi sangat tergantung pada pikiran kita atas milik yang ada pada kita, atas rasa puas yang kita miliki tentang pemberian Allah bagi kita yang selalu cukup setiap hari. Saudaraku, banyak orang yang sudah berlimpah harta, semuanya sudah ada, rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Tetapi masih ada selalu rasa tidak puas karena selalu ada rasa kurang dan lain sebagainya. Karena itu pun semuanya itu sia-sia karena tidak ada rasa puas, tidak ada rasa cukup, sehingga tentunya bahwa itu terus mengganggu pikiran orang-orang seperti ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu anak-anak Tuhan harus terus belajar untuk puas setiap hari dengan apa yang Tuhan berikan, dan selalu bersyukur dan bersyukur. Karena semuanya itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, bukan karena kita layak, bukan juga karena kita mampu dan kuat, tapi semua karena Allah. Maka segala sesuatu yang kita terima dengan ucapan syukur akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Berkat yang sedikit yang diberkati Tuhan akan sangat-sangat membawa kebahagiaan bagi kita. Bandingkan dengan 5 roti dan 2 ikan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dan itu dinikmati oleh 5.000 orang. Berkat yang sedikit yang diberkati Tuhan menjadi berlimpah. Dan seperti itulah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita tahu, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bersyukur memberkati 5 roti dan 2 ikan itu sehingga menjadi berlimpah. Demikian pula ketika kita mendapat berkat Allah yang cukup bagi kita setiap hari, ketika kita berdoa dan mengucap syukur, Allah sanggup membuatnya berlipat-lipat kali ganda sehingga membawa kita kepada sukacita, rasa puas, dan kebahagiaan. Karena itu saudaraku, penulis Ibrani berkata, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Ibrani 13 ayat 5. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita adalah membawa sukacita bagi kita. Saudaraku, keluarga Allah, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat setiap hari, yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan tetap berdoa dan bersandar sepenuhnya kepadanya, maka Allah sumber segala berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita, sehingga kita tidak berkekurangan, tetapi selalu berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Tuhan.
Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.